Banyak orang berlomba-lomba di tahun 2024 ini menjadi seorang YouTuber. Dan di tahun-tahun ini pun banyak sekali teman-teman kita atau YouTuber-YouTuber yang lain juga gitu ya berhenti konten teman-teman. Karena setelah mencoba bermain YouTube ini ya memang nggak mudah gitu ya. Nggak seperti platform-platform sebelah teman-teman. YouTube ini banyak sekali aturan teman-teman. Yang namanya pedoman komunitas lah, yang namanya klaim ini itulah gitu ya, pokoknya banyak sekali. Begitu juga kita nggak bisa menggunakan musik orang lain sembarangan. Sekali kita gunakan pasti langsung terkena klaim hak cipta. Meskipun ya nantinya kita mendapatkan dolar kuning yang nanti hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik musik tersebut. Dan yang parahnya lagi ketika kita mendapatkan dolar merah teman-teman. Karena kita sama sekali nggak dapat sepeser pun dari video yang sudah capek-capek kita produksi, kita buat gitu ya. Meskipun view-nya ya sampai meledak, sampai jutaan, tetapi tetap kita nggak dapat sepeser pun dari video tersebut. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebenarnya di tahun 2024 ini masih menjanjikan atau tidak gitu ya untuk menjadi seorang YouTuber. Yuk kita simak video setelah intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips, dan trik seputar YouTube. Pasti nggak sedikit dari teman-teman yang juga ingin tahu, sebenarnya di tahun sekarang ini masih ada peluang nggak sih gitu ya, menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang YouTuber yang berpenghasilan. Masih bisa enggak gitu ya. Dan menurut saya pribadi, gaji YouTuber itu memang sangat menjanjikan teman-teman. Tetapi ada tetapinya. Bagi orang-orang yang fokus dan konsisten membangun channelnya gitu ya. Sebenarnya menjadi YouTuber itu sama saja dengan kita bekerja. Sama saja kita dengan membangun bisnis gitu ya. Pertama tentu dibutuhkan pengetahuan dasar tentang YouTube itu sendiri, yaitu bagaimana YouTube ini bekerja. Setelah itu, YouTuber juga perlu memahami cara membuat konten yang original, yang menarik, dan tentunya bukan konten-konten re-upload. Karena ya sangat rentan teman-teman, kalau kontennya adalah konten-konten re-upload. Konten re-upload bisa terkena klaim kapanpun dari pemilik video yang teman-teman ambil videonya. Meskipun ya hanya beberapa detik saja. Bahkan lebih parahnya, nanti channel kita bisa dismonetisasi oleh YouTube teman-teman. Bahkan bisa lenyap gitu ya. YouTuber juga harus memiliki kemampuan editing. Semakin tinggi kemampuannya, maka semakin baik hasil videonya. Meskipun kita sebagai pemula belum bisa melangkah ke tahap ini gitu ya. Dan di sini saya garis bawahi, video yang editingnya bagus belum tentu juga bisa viral atau mendapatkan banyak view. Karena untuk video yang disukai oleh penonton, itu banyak sekali faktornya teman-teman. Gak hanya dari editingnya saja yang bagus gitu teman-teman. Bisa dari pesan videonya, bisa dari isinya gitu ya, bisa dari orang yang ada di dalam video tersebut. Jadi masih banyak yang faktor-faktor lainnya yang mendukung teman-teman. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi video tersebut bisa viral. Konten yang menarik tidak harus menggunakan alat yang mahal atau kemampuan editing yang wah sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya dulu. Sambil terus memperbaiki isi konten gitu ya. Ya yang kita buat gitu ya. Banyak YouTuber kok yang bisa sukses hanya bermodalkan handphone saja teman-teman. Jadi ya tetap semangat, tetap produksi video gitu ya, sambil kita belajar ke depannya. Setelah itu, seorang YouTuber yang mau menggantungkan penghasilannya dari YouTube perlu memahami yang namanya YouTube Analytics teman-teman. Analytics Studio YouTube gitu ya. Banyak YouTuber pemula yang setiap hari mengeluh, kok ya konten saya nggak ada yang nonton, kenapa view saya kok anjlok,
subscriber saya nggak bertambah juga, malahan berkurang setiap harinya gitu ya, dan jam tayang pun seperti itu, nggak nambah-nambah, dan ratusan pertanyaan yang lainnya. Padahal sebenarnya jawaban itu dari pertanyaan teman-teman gitu ya, sudah ada di semuanya di YouTube Studio Analytics teman-teman. Kita bisa analisis gitu ya, kita bisa analisa semuanya di YouTube Studio teman-teman. Meskipun ya nggak 100% juga akurat ketika kita mengkoreksi video kita di YouTube Analytics, sebenarnya kita dapat sinyal-sinyal dari sana teman-teman. Apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita rubah pada channel kita gitu ya, atau video-video yang sudah kita upload. Jadi ya memang nggak 100% gitu ya, kita sudah paham gitu ya dengan analitik YouTube Studio, kita video kita akan langsung meledak. Nggak begitu juga teman-teman. Selain itu juga teman-teman harus riset gitu ya, karena riset ini sangat penting bagi YouTuber yang ingin fokus. Riset ini meliputi kemampuan diri, niche yang bagus gitu ya, konten dengan RPM yang tinggi, dan juga menggunakan kata kunci yang banyak dicari oleh orang lain, dan juga masih banyak lagi. Untuk terkait dengan niche, dengan konten yang RPM-nya lumayan tinggi, ada banyak yang kita bisa targetkan sebenarnya teman-teman. Yang pertama biasanya cara menghasilkan uang dari internet, atau cara menghasilkan uang secara online gitu ya. Yang kedua juga ada digital marketing, keuangan dan investasi juga besar juga teman-teman, pendidikan juga bisa, dan juga teknologi atau yang berkaitan dengan mobil dan juga smartphone teman-teman. Ini biasanya RPM-nya lumayan cukup tinggi dibanding dengan niche-niche atau tema-tema yang lainnya. Yang terpenting adalah sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Karena banyak YouTuber yang demi mengejar konten dengan RPM yang tinggi, tapi tidak disertai dengan kemampuan yang kita punya, baik pengetahuan maupun editingnya gitu ya, yang akhirnya menyerah di tengah jalan karena kehabisan ide gitu ya, atau merasa tertekan karena ya sulitnya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Konten yang juga tidak kalah menariknya adalah yang bersifat evergreen teman-teman, atau konten abadi. Artinya konten itu akan tetap bisa dinikmati, akan tetap bisa ditonton oleh penonton sampai kapanpun gitu ya. Contohnya adalah beberapa konten yang saya sebutkan tadi, dan juga konten seperti ASMR, petualangan atau traveling gitu ya, dan masih banyak yang lainnya. Memang sebenarnya nggak ada konten yang abadi gitu ya, channel abadi itu nggak ada teman-teman, karena seiring berjalannya waktu pasti ada yang namanya perubahan minat tonton pada masyarakat. Oke, untuk yang terakhir mungkin konten dengan RPM tinggi adalah konten yang teman-teman targetkan juga pada penonton luar negeri. Artinya konten perlu diberi subtitle gitu ya, bahasa asing teman-teman, sesuai dengan target teman-teman. Atau teman-teman jika memang mahir gitu ya dengan bahasa asing, maka buatlah judul dan isi videonya dan bahasa yang digunakan adalah bahasa luar negeri atau bahasa asing. Jika memang teman-teman akan menargetkan videonya ke luar negeri teman-teman, itu juga bisa. Karena memang iklan luar negeri ini mahal teman-teman. Jika video kita ditonton oleh orang-orang di luar sana gitu ya, iklannya lebih mahal daripada iklan-iklan yang ada di Indonesia. Jika sudah memahami hal ini teman-teman yang tadi saya sebutkan gitu ya, maka mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari YouTube ini bisa teman-teman capai, dan juga bukan hanya angan-angan belaka saja teman-teman. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini ya, masih sangat berpotensi besar untuk kita berpenghasilan di YouTube teman-teman. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini teman-teman makin semangat lagi gitu ya membuat kontennya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita sudah sampai di hari ini teman-teman. Seberat dan semustahil apapun itu, kesulitan-kesulitan apapun itu, alhamdulillah sudah kita bisa hadapi sampai hari ini. Tetap semangat, salam pemula, salam teknisi kreator.